Refleksi topik 6. Isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi dan politik. Perkenalkan, nama saya, Eva Fitriani, PPG Prajabatan 2022. Bimbingan dan konseling. Pokok bahasan. 1. Latar belakang. 2. Memahami isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi dan politik. 3. Keterlibatan topik dengan mata kuliah lain. 4. Upaya menyelesaikan topik. 5. Hambatan dalam mempelajari topik. 6. Kesimpulan. Latar belakang. Pada persepsi teori Vygotsky di kelas khas Amerika. Dengan menganalisis tanggapan peserta didik kita terhadap ide-ide Vygotsky melalui lensa budaya, kita berharap dapat menjembatani pendekatan sosiokultural Vygotsky dengan teori dan penelitian lintas budaya modern. Dengan mengetahui tentang Vygotsky, kita dapat mengetahui bagaimana interpretasi yang berbeda dari ide-idenya. Variasi ini lebih mengedepankan perbedaan individu, seberapapun luasnya cakupan perbedaan individu tersebut. Variasi ini mewakili pola budaya yang sangat konsisten dari beberapa aspek. Memahami isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi dan politik. Penerapan design thinking dalam berbagai konteks sekolah. 1. Pendidikan di daerah khusus. 2. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan. 3. Pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. 4. Pembelajaran dan pengajaran daring baruan. 5. Teknologi dalam pengajaran dan 6. Pembelajaran berdiferensiasi. Keterlibatan topik dengan mata kuliah lain. Dalam koneksi antar materi, saya mempelajari terkait hubungan antara materi di topik ini dengan mata kuliah lain. Misalnya saja apabila dihubungkan dengan mata kuliah pemahaman peserta didik. Dalam merancang suatu pembelajaran tentunya seorang pendidik harus mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Selain hal tersebut, pendidik juga harus memahami isu-isu pendidikan dan pembelajaran yang ada, sehingga nantinya dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta sebagai solusi penyelesaian isu-isu pendidikan tersebut. Upaya menyelesaikan topik. Hal yang saya pelajari melalui berdiskusi bersama teman satu kelompok mempelajari lebih lanjut mengenai pandangan mengenai isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Memahami tentang konsep dan analisis beberapa contoh literasi tentang isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi suatu proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Serta pemahaman terkait isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi dan politik. Hal baru yang saya pelajari yaitu terkait penerapan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat sebagai scaffolding pada ZPD yang disesuaikan dengan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang ada. Hambatan dalam mempelajari topik. 1. Keterbatasan pengetahuan tentang isu-isu tersebut. Keterbatasan pengetahuan tentang isu-isu tersebut dapat menghambat pemahaman yang mendalam dan menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi implikasi praktis dari isu-isu tersebut. 2. Sensitivitas isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat sangat sensitif dan dapat memicu reaksi emosional atau politik. Hal ini dapat membuat sulitnya membahas isu-isu tersebut secara objektif dan terbuka. 3. Perbedaan pandangan dan pendekatan. Isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik mungkin memiliki interpretasi yang berbeda oleh orang-orang dari latar belakang, agama, atau budaya yang berbeda. Perbedaan pandangan dan pendekatan ini dapat menghambat pemahaman yang baik dan upaya bersama untuk memecahkan masalah. Kesimpulan, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal, perlu adanya upaya yang holistik dan integratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat,
dan dunia pendidikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.